Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Jumat tanggal 26 Agustus 2022 terambil dari Wahyu 21 ayat 4. Firman Tuhan berkata, "Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Jadi hapusan di debatama nasa ilu nasida sian mata nasida. Dan arong behamatean nang arsak ni roha, nang anggu-anggu, nang nahacit, dang disibe, ainunga salpu naparjului." Demikian bunyi firman Tuhan. Topik, Tuhan akan menghapus air mata kita. Jemaat Kristus yang saya kasihi, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, air mata adalah tanda kesedihan. Yang walaupun ada yang berurai air mata karena kegembiraan, tetapi dalam nats ini berurai air mata karena kesedihan. Orang Kristen menderita karena imannya, karena mengikut Yesus Kristus. Mereka mengalami penderitaan yang sangat berat, diburu, dipukuli, dibunuh, rumahnya dibakar, hartanya dirampas. Tidak ada tempat yang nyaman dan tenang untuknya di bumi ini. Menerima siksaan dari dunia ini, orang Kristen sudah tentu berurai air mata, larut dalam kesedihan, bahkan ada yang putus asa. Tetapi saat itulah Tuhan datang menghibur umatnya melalui wahyu kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, bahwa Tuhan akan datang segera. Dia akan datang melayat umatnya yang menderita. Pekerjaan Tuhan saat melayat umatnya yang menderita, Dia akan menghapus air mata umatnya. Seperti seorang ibu dan bapa yang menghapus air mata anaknya saat menangis. Menghapus air mata memberi makna yang dalam, menunjukkan kasih sayang, memberi penghiburan, menumbuhkan pengharapan masa depan yang baru, yang lebih baik. Sebab kesedihan telah dihapus dari kehidupan manusia. Saudaraku semuanya di dalam Yesus Kristus, bagi umat Tuhan yang setia sampai garis akhir akan mendapatkan perhentian. Janji firman-Nya mengatakan bahwa kita tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa kita lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan kita dan akan menuntun kita ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada tahun 1991, seorang gitaris terkenal asal Inggris, Eric Clapton, sangat berduka ketika putranya Connor yang berusia 4 tahun tewas karena terjatuh dari jendela apartemennya. Sebagai sarana untuk menyalurkan duka citanya, Clapton menulis syair lagu dengan nada kesedihan yang mendalam, "Tears in Heaven." Tampaknya setiap nada dalam lagu itu mengandung kepedihan dan kehilangan yang hanya dapat dimengerti oleh orang tua yang pernah kehilangan anak. Namun yang mengejutkan, beberapa tahun kemudian dalam sebuah wawancara di televisi, Clapton mengatakan dalam beberapa hal lagu itu sebenarnya bukanlah lagu yang mengandung kesedihan, melainkan lagu yang penuh keyakinan ketika dikatakan bahwa tidak akan ada lagi air mata di surga. Menurut saya itu adalah lagu optimisme, yaitu tentang pertemuan kembali. Pemikiran tentang reuni surgawi sungguh menguatkan.
bagi setiap orang yang telah mempercayai Kristus untuk mendapatkan keselamatan. Ada pengharapan bahwa kelak kita akan dipersatukan kembali selamanya di tempat di mana Ia akan menghapus segala air mata dari mata kita dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis. Dan yang terpenting, disitulah kita akan melihat wajahnya yang tinggal bersama Kristus untuk selamanya. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ketika kita ada di dunia ini, pastilah kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya pergumulan, masalah, tekanan, dan himpitan, dan semuanya itu akan menimbulkan kesedihan, kekecewaan, bahkan tangisan. Kita tidak dapat menghindari hal itu, karena hidup kita dan masalah itu seperti rel kereta api yang selalu bersama-sama. Hari ini kita diajarkan jangan takut, jangan putus asa. Masalah pergumulan boleh terjadi dalam hidup kita. Tidak dapat kita hindari bahwa tangisan itu pasti ada. Namun kita tidak boleh berlama-lama berendam dalam kesedihan itu. Bangkit kembali, terus maju sampai akhir. Karena kita yakin dan percaya bahwa setiap air mata kita akan diubah menjadi tarian dan sukacita yang besar di sorga nanti. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami orang percaya untuk tidak putus asa, karena kami percaya pada waktunya tetesan air mata kami akan dirubah menjadi tarian dan sukacita. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit apapun itu, dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat, dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.